Dam Rolak Songo. Dam Rolak Songo di Desa Lengkong, Kecamatan Mojo Anyar, pernah mengalami perpindahan karena diterjang banjir bandang. Selain memiliki 9 pintu air pada era kolonial Belanda, Rolak Songo dilengkapi dengan komplek perkantoran. Kini, sebagian bangunan yang berada di sisi timur Sungai Brantas dibiarkan mangkrak. Di gedung berusia hampir 2 abad inilah konon banyak penampakan makhluk halus. Dam Rolak Songo memisahkan Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten Sidoarjo. Warga menyebut komplek perkantoran Dam Rolak Songo dibangun pada 1846 hingga 1880. Keyakinan itu berdasarkan angka tahun yang terpatri pada 2 bongkahan batu di sekeliling pohon beringin. Pohon berukuran besar itu menjulang tepat di depan bekas gedung perkantoran era Belanda. Lokasi dam aslinya berada sekitar 200 meter di utara Rolak Songo yang saat ini dikenal. Bekas Rolak Songo itu bisa ditandai dengan jembatan dan sudetan sungai. Baru setelah era kemerdekaan, bendungan peninggalan Belanda itu dipindahkan. Dulu rusak karena banjir. Jadi Rolak Songo yang sekarang itu bukan bangunan Belanda. Selain pengalaman mistis penampakan, diyakinin komplek gedung tersebut memiliki penunggu yang sangat kuat dan penguasa. Jika ada yang berkeniatan jahat, bakalan mendapatkan tuah. Salah satu kisah yang paling terkenal datang dari 2 sejoli yang berbuat tak senonoh di komplek tersebut. Pada tahun 1990-an, keduanya diceritakan nekat melakukan hubungan badan di bekas gedung sehingga berujung gencet atau tidak bisa saling lepas. Banyak yang bilang mereka kualat. Bersamaan dengan warga sekitar, pemilik warung kopi di kawasan tersebut juga disampaikan sering mendengar dari beberapa warga yang berkunjung untuk foto-foto mengaku melihat sosok beratribut aneh di bekas kantor tepat belakang warungnya. Mereka melihat sosok pria laki-laki membawa pistol. Jangankan di malam hari, siang pun benar-benar dipercayai sangat angker. Di kesempatan malam ini, tim Kompas Misteri akan mengungkap sejarah gedung perkantoran bekas Dam Rolak Songo yang ada di Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Ketemu lagi dengan kami, Sang Explore, Bang BJ, dalam acara Kompas Misteri. Jadi malam ini Kompas Misteri mendatangi sebuah tempat yang pernah saya datangin lagi. Dan ini permintaan dari beliau karena ada sesuatu yang pengen diungkap. Mungkin bisa diceritakan Bang BJ, kenapa pengen datangi tempat ini? Saya tertarik di tempat ini karena ada sesuatu yang harus dibongkar, ya. Menurut mata batin saya di sini tuh ada sesuatu rahasia yang masyarakat yang belum pernah tahu. Oke. Ya, untuk selanjutnya kita sama jalan-jalan sambil lihat ke dalam-dalam bagaimana. Oke. Suasananya, energinya bagaimana. Oke. Jadi ini adalah tempat Rolak Songo yang biasanya saya pakai untuk ekspor. Konon cerita pun juga dianggap orang tempat ini angker dan lain-lain. Menurut sekilas pandangan dari Bang Pici gimana tempat ini sebenarnya? Memang kalau saya bilang memang angker ya Mas Bolang di sini. Dari beberapa warga kan banyak yang bilang banyak pocong, terus banyak kejadian-kejadian aneh kan di sini. Kalau memang banyak pocong, iya, saya bilang iya di sini ada yang di belakang sana.
Tapi yang saya gali bukan lebih ke mistisnya itu, cuman saya mau narik ke flashback masa lalunya, kenapa gedung ini terbengkalai, kenapa ada banyak yang aura-aura negatif juga di sini, karena apa? Coba kita gali lagi lebih dalam nanti di dalam sambil jalan-jalan. Oke buat semuanya, sebelum kita memasukin ke dalam, hanya sekedar mengingatkan buat kalian yang muslim yang belum sholat, kalian sholat dulu sebelum nonton video ini. Dan jika kalian suka dengan acara seperti ini, jangan lupa bantu subscribe, like, dan share. Mungkin bisa nyeritain Bang PJ, ini dulu dipakai tempat apa nih? Saya lihat tempat ini tuh untuk hanya berkumpul ya, Mas Bolang, berkumpul para petinggi sini dulu. Karena memang dari secara infrastruktur bangunannya kan bangunan Belanda. Ya, bangunan Belanda, sangat lama sekali. Tapi ini kan ada lambang simbol mata angin ya. Mata angin. Ini bukan cakra santanin bukan ya? Mata angin. Oh. Mungkin saja untuk flashback saya flashback lagi ke masa lalu, hanya untuk mengukur bagaimana arah angin itu mau kemana atau kemana. Oh. Di sini ini tempat untuk berkumpul, ada tempat. Ini kamar mandi ya di sana itu ya. Kamar mandi, ruang kecil-kecil. Nggak terlalu besar juga mungkin. Banyak kejadian-kejadian masa lalu yang nanti lah saya ceritakan lagi. Saya mau narik lagi, saya kumpulkan lagi. Kalau saya ceritakan sekarang sepotong demi sepotong kayaknya kurang jelas kalau nggak saya. Tapi emang pernah ada kejadian fatal nggak di sini tuh? Menurut penglihatan saya, semoga saja kita salah ya. Dulu itu ada bencana. Ada bencana. Air itu meluap, Mas Bolang. Air kali. Iya, air itu meluap. Ada bencana hampir 2 kali. Yang pertama itu korban jiwanya cuma sedikit. Korban jiwa sedikit. Mungkin dari kesalahan juga dari infrastrukturnya dulu waktu itu. Yang kedua ini yang lebih parah, entah tahun berapa itu saya nggak tahu. Saya belum bisa nembus untuk tahunnya berapa, namanya berapa. Cuma saya lihat tuh ada teriakan histeris karena waktu itu nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba hujan deras banget, hujan deras, air meluap begitu saja, banjir lah artinya. Banjir itu sampai saya lihat ini hampir 1/4 desa yang di sini itu hampir tenggelam. Dan di sini itu mungkin emang dari tahun-tahun zaman Belanda mungkin. Ya, waktu zaman Belanda, masih zaman Belanda. Dan saya lihat di sini masih ada ya orang-orang luar dari kita ya, orang Belanda, orang di sini. Banyak korban malah lebih orang Belandanya. Karena waktu pembangunan waduk ya, ini depan ini kan waduk ya kayaknya, waduk. Itu banyak yang kerja paksa dari pihak kita, dari orang pribumi dikerja paksakan. Akhirnya mungkin ada doa-doa dari orang kita kan didolimi ya, katakan orang didolimi ya, terdolimi lah. Mungkin itu jawaban sama yang di atas adalah musibah, bencana itu. Berarti kalau dihitung berapa banyak korban dari pribumi yang waktu saat itu? Waktu pribumi itu kebanyakan itu kan waduk sudah jadi ya. Saya lihat ini sudah jadi, waktu kejadian itu sudah jadi. Cuman yang lebih banyak bukan orang pribumi, Mas Bolang. Karena memang tahun ini saya lihat tahun ini sangat lama sekali. Tahun sebelum kemerdekaan ada? Sebelum. Sangat lama sekali. Malah lebih kebanyakan memang orang-orang Belanda waktu itu. Yang meninggal. Yang jadi korban itu orang Belanda. Oh, oke. Tapi ada di sini ada saya tanda kutip, ada beberapa orang pribumi yang hanya untuk dijadikan, mohon maaf, pembantu, budak yang ada di sebelah sana. Ketika masak kena air. Kena air. Kena air apa itu? Air luapan. Oh. Korban ya. Korban dari bencana ini tadi kebanyakan
itu orang Belanda. Tapi kebetulan memang orang pribumi kita itu dijadikan, mohon maaf banget saya nggak itu, jadi pembantu, jadi budak. Jadi ketika bencana itu tadi, mereka orang pribumi lebih banyak di belakang, gitu loh, lebih banyak di belakang. Tapi waktu itu yang saya lihat memang nggak ada yang selamat. Rumah ini panjang, saya lihat panjang, panjang sampai ke belakang. Dan ada beberapa bangunan yang hancur memang, gitu loh. Ada sebelah sana itu ada pintu besar, kayak seperti benteng ya, benteng. Setelah ada bendungan di sebelah sana, itu kan sebelah kanan sedikit Benteng. kayak benteng gitu. Benteng zaman Belanda ya. Itulah pintu masuknya. Oke. Kalau yang di sini ini lebih ke sifatnya lebih ke rumah keluarga petinggi-petinggi. Keluarga Waktu petinggi. itu, iya. Rumah dinas ya. Nah, seperti itulah rumah dinas. Adapun yang tempat penjara ataupun lorong Mungkin terowongan, kita sambil jalan-jalan sambil Oke. gali lagi. kita nanya kemana dulu? Ke sini apa langsung ke sana? Mungkin di sini ada sesuatu yang Coba saya ke sana ya. Oke, Coba kita siap. ke sana karena energinya lebih kuat di sebelah sini. Oke, siap. Mungkin apa yang dirasakan Bang BJ di Coba saya gali story juga ya di Oke, ruangan siap. ini ya. Ini saya lihat waktu dulu ini ruangan untuk menyimpan buku, kayak kantor? ya seperti bukan kantor sebenarnya, lebih ke ruangan pribadi si pemilik ini, apa petingginya sini. Sini ada lebih ke apa ya, perpustakaannya pribadi. Oke. Coba ke sana Mas Bolang, ada tarikan lagi di sana. Di sebelah mana? Ini kamar nih. Ini kamar Bekas apa nih? Ini kamar. Dia berkeluar satu keluarga, anaknya ada 3 ini di sini kecil-kecil. Saya lihat di sini ada anak 3. Anak usia 3? Perbedaan usia itu hampir 2 tahun. Yang gede bontot. Itu orang-orang Belanda. Ya, orang Belanda. Sama sekali nggak ada pribumi di belakang. Oh. Full murni orang Belanda di sini. Full murni orang Belanda di sini. Oke. Kita arah kemana? Ke dalam sana? Coba apa? ke sana dulu. Orang 3. Orang 3. Nah, Orang 3 maksudnya anaknya 3? anaknya 3. Oh. Anaknya 3 di sini. Ini emang ruangan kamar ya, kamarnya beliau sama anak-anaknya. Saya merasakan ada kejadian itu waktu itu, tangis, Kejadian kaget, mau menyelamatkan nggak bisa, tiba-tiba air meluap gitu saja Mas Bolang. Bentar. Di sini ada satu keluarga. Iya, betul. Atau beberapa keluarga. Di sini ada satu keluarga. Satu kamar. Satu kamar ini dibilang memang kamar keluarga. Oh, kamar Keluarganya keluarga. beliau. Ah. Ada anaknya 3, istrinya 1 kan di sini. Cuman beliau tuh lebih sering menghabiskan waktunya itu ada di ruangan situ. Orangnya tua, agak gemuk, tinggi, besar, gemuk. Orangnya ini. Orangnya. Saya flashback ya. 2 putri 1 cowok. 2 putri 1 cowok. Iya. Saat waktu kejadian memang anak-anaknya masih di sini. Tidak Mas Bolang. Mereka masih main di belakang. Waktu kejadian itu bapaknya yang pertama kali kena itu bapaknya di sini. Pertama kali kena bapaknya sana. Iya, itu bapak. Orang Belanda itu ya. Orang Belanda itu. Terus anak-anaknya di luar posisinya. Betul. Di sini karena memang kenapa sih orang bilang, angker ya. Memang saya bilang memang angker karena memang di situ ada pohon besar ya, pohon beringin. Itu sebelum Pohon ini ya, rayutan itu. Iya, sebelum pohon ini memang jadi, sebelum Pohon bangunan ini ringin? jadi, pohon ringin ini memang sudah ada. Oh. Ini sangat tua sekali. Oke. Ada cerita apa itu di pohon ringin itu, Bang Biji? Waktu dulu, ini sebenarnya mau dipotong Mas Bolang. Pohon ringin ini ya. Tapi nggak ada orang yang berani motong waktu itu. Orang pribumi pun bukan berani motong.
Nggak ada yang Tapi berani. saya lihat orang Belanda waktu itu sangat percaya sama hal-hal yang namanya hal gaib. Kalau diceritain sama orang pribumi itu percaya. Biasanya kan orang Belanda ini nggak percaya. Dia percaya, makanya nggak ditebang. Gitu. Oke. Ada sosok tinggi besar ya di sana. Dihuni sosok tinggi besar. Tinggi besar. Suka ngejailin orang lewat atau gimana itu, Bang Pipi? Itu nanti saya ceritakan lagi. Karena memang ini ceritanya agak lama kalau masalah cerita yang ini nih. Agak panjang. Tapi kita agak menjauh, jangan di dekatnya dia. Nanti Oke. ada hal-hal yang tidak dimungkinkan terjadi. Kita agak ke belakang aja. Cerita di rumah ini sebenarnya sangat bikin penasaran kalau dikali-kali terus. Karena memang bahasa saya ini yang agak campur aduk, susah mau menyampaikannya ya. Banyak sesuatu sejarahnya ya? Iya, sejarahnya. Sejarah. Simpang siur dari warganya sebatas pengetahuan cerita dari si A atau si B, dari kakek neneknya. Kan banyak perbedaan ya Mas simpang siur. Cuman mata batin saya, perasaan saya Pekat banget gitu ya? Iya, ada sesuatu yang benar-benar harus dibongkar gitu loh Mas Bolang. Ya mungkin sambil kita cerita, sambil jalan, lihat posisinya, lihat lokasinya, nanti kan bisa mengorek. Mungkin bisa nyeritain setiap per kamar ini Bang Pipi, ini dulunya dipakai apa nih? Ini saya bilang dapur Mas Bolang. Apa tuh? Ini dapur. Dapur ya? Ya, dapur. Tapi kalau dibilang dapur, ada beberapa lubang-lubang yang kayak terowongan itu apa sih sebenarnya? Ruangan uap kan banyak. Kalau orang Belanda itu dia bikin dapur, di bawahnya itu ada lubang untuk uapnya ataukah di atasnya. Biasanya kan seperti itu, nanti ada apa yang di atasnya, ada cerobong asapnya. Memang kayak gitu. La ilaha illallah Muhammad. Apa Bang Pipi? Tak lihat pakai guys, di infrared. Kita mungkin bisa nyeritain apa yang Bang Pici bisa lihat. Kita ke sana. Ayo kita doakan dulu, kirim Al-Fatihah wabil khusus untuk penghuni yang sana. Oke, siap dulu ya. Yuk. Saya mau nyeritain sebelah sana dulu ya Mas Bolang. Karena memang sangat kuat saya ditarik ke sana supaya memang saya harus cerita yang sebelah sana. Kok di sini kok aku pengen mual ya? Iya, karena memang pengen mual aku. Jadi batas aku mual guys, pengen mual. Batas orang pribumi ada di sini Mas Bolang. Orang pribumi nggak boleh masuk sana. Itulah ada namanya rasis. Ya, rasis. Jadi ini pembatas dari orang pribumi sama orang Belanda. Jadi untuk setiap hari-harinya itu ya orang pribumi di sini. Banyak itu. Kalau dibilang tuh banyak banget. Enggak terlalu banyak. Sedikit. Terus. Aku di sini semakin halu ya teman-teman ya. Dan di sini mual. Ini lebih banyak lebih nggak ada apa-apanya, cuman saya lihat di sini tempatnya makanan kayak beras, jadi tempat kayak gudang gudangnya. Oke. Mungkin Mas Bolang mau masuk, ayo kita masuk. Oke, karena memang saya tarik ke sini. Oke. Allahu Akbar wala haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Ya Allah Gusti, Allahu Akbar wala apa Bang? Mulai ke sini. Ya gini Mas Bolang ya, ini adalah tempat tidur dari orang-orang kita dahulu ya, yang di sini yang kerja kerja paksa sama beliau-beliau. Ini campur sama kandang loh. Belakang ini kandang loh. Bayangin aja orang kita dulu tidur sambil
deket-deketan sama Kandang. kandang ayam. Oh, kok toiletnya ini ya? Ya, itu toilet. Ini kan sama kamar sama menjadi satu. Sangat dikucilkan sekali gitu loh. Nganggap kita dulunya orang-orang pribumi ini bener-bener nggak ada harganya. Oke. Apalagi di sini itu. Kalau di belakang tuh Kalau saya lihat dari gambar mata batin saya di sini tuh dulunya ada tempat bawah tanah. di bawah ada tempat bawah tanah. Ada bawah tanah. Itu bawah tanah itu sebuah tempat apa cuma lorong? Seperti lorong tapi kayak penjara, Mas Bolang. Untuk orang-orang kita dulu yang udah nggak dikasih makan. Disiksa. Ibaratnya kerja itu benar-benar disiksa, Mas Bolang. Kemudian melanggar aturan ataukah ini contoh kecil, melanggar aturan, mau melangkah ke sana aja sedikit nengok gitu ketahuan udah disiksa. Mereka yang berbuat kesalahan langsung dipenjara. Bencana itu datang, mereka nggak bisa menyelamatkan diri dalam sana. Ada Di penjara. Ada orang tua loh, nenek loh di sana, nggak bisa apa-apa. Ya Allah, ya. Ya, mungkin udah kependam ya di sini ya. Kalau dalam cerita menurut Bang Peci sendiri nih ya, tempat ini dianggap angker. Angker dalam segi kenapa nih? Mungkin bisa diceritakan. Angker memang di sini memang bangunan kan udah lama kosong, Mas Bolang, karena memang yang kedua bangunan ini memang sudah tua dari zaman penjajahan Belanda juga. Yang ketiga banyak pohon yang di belakang kita ini pohon sukanya memang pohon-pohon apa ya, tempat tinggalnya Lontong-lontong. iya ya, pocong. Beda kalau banyak pepohonan yang banyak rantingnya, itu biasanya banyak kayak kuntilanak. Di sini banyak pocong. Banyak sih warga yang keganggu di sini. Banyak pocong. Memang mitosnya sih warga itu di sini bangunan yang banyak pocongnya. Ribuan pocong ya. Iya, ribuan pocong memang. Sarangnya pocong. Ada sesuatu yang mungkin Bang Peci pengen berinteraksi dengan mereka nih. Kalau bisa untuk memberikan satu interaksi itu. Saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka ini memang sebelum bangunan ini dibangun ya sudah ada di sini, Mas Bolang. Tempat tinggal mereka. Iya. Terus Itu malah wah ini makin keruh ini saya mau cerita. Tempat ini angker itu gara-gara juga banyak. Ini nggak boleh cerita tapi saya ceritakan ya. Yang nggak bolehin siapa nih? Adalah sosok-sosok di sini. Tempeling dasmu ya kak. Oh, akbar wala haula wala quwata. Saya izin sak dulu tempeling dasmu wah. Astagfirullahaladzim. Tenang ya guys. Oh, Apa Bang Peci? Aku sebenarnya juga pengen tahu Bang Peci. Mungkin bisa diceritain gitu. iya. Aduh. Pocong itu kan baunya kan gak enak ya. Pengaan ya. Sekarang kan pengang. Saya mau izin dulu sama yang punya kita, yang punya raga kita mau izin dulu biar kita dikampangkan untuk ngorek informasi lagi sama. Oke, siap. Inilah dinamis terus. Banyak korban yang tenggelam di depan sana. Ada anak kecil saya lihat di situ. Anak kecil main air, mancing Saat waktu kejadian tuh. Iya.
main-main sama teman. Gila. Untuk masalah mistisnya di sini, Mas Bolang tahu kebun binatang, ya kayak gitu kebun binatang. Kebun binatang. Ya. Berarti kebun binatang itu ya tempatnya berarti. Terus gitu. Nah, pocongnya ini sini ganggu orang di depan. Pocong Orang lewat kadang mengganggu, orang lewat kadang diganggu, sosok pocong. Ya orang di sini, ini pocong-pocong sini. sebenarnya mereka itu Yang saya tahu, biasanya orang yang kesini itu pasti bawa pulang salah satu dari pocong ini. Teman-teman explore yang lain ya, itu pasti ketempelan sama salah satu pocong di sini. Itu pasti. aku kesini ketempelan nggak? Mas Bolang ngerasanya gimana? Nggak tahu. Mereka kenal sama aku nggak? Aku di sini kan pernah nantang-nantang dan lain-lain. Mungkin Bang BC bisa. Mas Bolang nantangnya nggak di sini kayaknya. Mas Bolang dicari yang sebelah sana. Dicari. Belakang sana. Dicari Belakangnya sana. sini sana, iya. Tapi aku di sini sempet nantang-nantang aku itu. Enggak. Dan aku lihat di sini ada kepala. Kayak kepala doang. Berarti di sini semuanya ada. Berbagai jenis lah istilahnya. Tapi kebanyakan populasinya banyak yang pocong di sini. Pocong. Jadi saran saya kalau ke sini ya kita lebih baiknya harus baca doa sesuai keyakinan masing-masing ya. Karena apa? Hal yang gaib itu ada, Mas Bolang. Gangguan dari hal gaib itu ada. Saya pernah dengar juga sih dari beberapa warga ya, Bang BC ya. Kalau tempat ini sering dipakai untuk anak-anak muda untuk berfoto-foto. Ya. Adapun juga yang dipakai untuk bermaksiat. Kalau sekedar maksiat saya nggak terlalu lihat untuk yang paling sampai neko-nekonya enggak. Maksiat mungkin pelukan ya di sini saya lihat pelukan foto-foto. Tapi memang mereka itu kalau didatengin cowok cewek seneng. Pasti ngikut dari salah satunya. Tapi lebih banyak mereka itu pengen ngikutnya ke cewek. Ke cewek. Oke, kita lanjut ke mana, Bang BC? Ke sana apa? Mau ke sana dulu. Oke, siap. Tempat ini emang benar-benar tua banget ya, kalau dilihat-lihat dari historinya. Pastilah dari infrastruktur bangunannya juga kan kuno ya, Mas Bolangnya kuno. Jadi kalau memang sama warga memang dibilang mistik ya, seram ya, memang seram tanpa kosong pun kalau orang lihat wah bangunan Belanda ya seram kan gitu toh. Cuman memang kalau belum masuk ke sini rasanya seram sama melihat seram gitu kan beda gitu tuh. Jadi lah pengen lihat ya, untuk teman-teman subscribernya Mas Bolang juga pengen lihat suasana seram ya monggo ke sini. Gitu ya. Kita lanjut ke monggo ke pojok ya. Oke. Jadi agak sedikit ini ya. Kita diikuti nonik-nonik loh Mas Bolang. Nonik-nonik Belanda. Yang kecil-kecil itu. Kecil? Iya, kanan. Aku nggak tahu guys, jadi ya semacam apa ya, anak kecil itu ya. Iya. Diikutin terus loh kita. Seberapa ya? Yang dua ini kecil ya, cowok cewek ini bedanya umur beda 2 tahun lah. Tapi yang satunya agak udah besar lah. Udah besaran. Emang apa ini maksudnya Ya, dia? mereka bertiga memang ya, saudaraan ya, kemana-mana memang bertiga. Ya ngikut aja, ada apa gitu rame-rame kan. Cuma ngikut. Tapi kalau untuk penghuni yang ada di sini semuanya sebenarnya untuk sekarang gimana nih? Kalau di wilayah sini cuma mereka bertiga yang sering nongol. Yang saya lihat gitu ya. Sama yang tinggi hitam besar itu ada di depan. Kalau yang di luar bangunan ini, ya saya bilang tadi tetap dia berkoloni. Karena memang di sana itu kumpulannya mereka sebelumnya. Kumpulannya cuma satu jenis. Lebih banyak satu jenis. Apa itu? Pocong itu tadi. Banyak memang. Makanya di sini orang bilang ribuan pocong. Iya. Saya bilang iya. Dan siapapun kalau misalkan ke sini suka ngikut. Karena memang pocong itu memang usil. Oke.
setiap ada tempat di situ memakan korban jiwa, kebanyakan biasanya itu dihuni sama pocong. Oke. Boleh. Mungkin kita bisa ke arah Oke, sana. siap, monggo. Yang kita tuju itu sebenarnya untuk sekarang itu ada sebuah musola. Dulu pernah saya explore di situ. Kita lihat dulu aja ke sana. Oke, monggo. Assalamualaikum. Salam. Oh, nah ini. Atau kita kayak kesini dulu. Di sini tuh digali orang atau sumur apa? Ini kalau rompal bahaya nih. Apa nih dulu nih? Ini bangunan pondasi aja, bangunan pondasi lama loh Mas Bolang. Nggak ada sesuatu yang Sumur-sumur bukan ya? bukan. Berarti bener ini digali orang, diambil pasirnya. Mungkin ya. Iya, betul. Hanya pondasi aja di sini. Pondasi. Bukan sebuah lorong bawah Bukan, tanah itu ya. bukan. Malah yang lorong malah tertimbun di sana, sebelah sana. Tertimbun. Di belakang ya. Takut rompal ini apa? Ambruk. Oke, kita lanjut ke Monggo. sana. Kita langsung ke ini guys ya, ke tempat apa namanya ya, musola. Mungkin bisa Bang Beci rasakan sampein sesuatu yang ada di sini, aura mistisnya atau gimana sih? Ini seperti gambaran saya tadi ya Mas Bolang, yang saya bilang rumah ini kan panjang rasanya. Sepertinya jalan ini, pintu masuk ini sebelah sini Dulunya. sebelah sini. Jadi bener ini pintu masuknya ini guys. Iya. Pernah dari penjaganya menyampaikan kalau pintu masuknya itu sebenarnya bukan dari sana, tapi dari arah sini gitu. Wah ya, ke sebelah sini Mas Bolang. Takut. Oke, siap. Apa aja menurut Bang Beci rasakan tentang hal mistis yang ada di sini? Di sini malah saya bilang pusarannya, pusaran goibnya di sini ya. Pusaran goib. Karena memang pintu masuk sebelah sana, kita ada di seperti apa ya? Pas di tengah-tengah. Dari arah sana nggak terlalu jauh, dari sini nggak terlalu jauh, dari sana juga nggak terlalu jauh, dari sana. Ini pinginnya gandeng terus. Siapa? Si anak kecil tadi. Oh. Berapa tuh ya? Tapi hal mistis tuh lebih tarik ke arah sana, Mas Bolang. Ke sana. Ke sana itu musola. Ke arah sana saya. Kita lewat sini ya. Kalau di sini mungkin lebih banyak Lewat manusia sini, yang ke sini ya. Hah? Banyak manusia yang ke sini ya. Ya mungkin karena emang disering pakai untuk acara seperti ini mungkin. Mungkin. Dan ini juga ada sebuah tempat kamar-kamar mandi. Ini sebelah kanan nih. Kalau dilihat-lihat, Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini lah yang dibilang itu banyak ribuan pocong. Di sini banyak pocongnya Mas Bolang. ada sesuatu yang mungkin bisa ini komunikasi sama mereka. Bentar ya. Bentar ya dulu bisa. Apa itu, Bang Biji? Mereka itu ngetawain kita, Ngenalin, ngetawain kita, ngetawain kita. ngetawain kita. Apa maksud dari Mau nyari apa manusia ke sini gitu loh. Oke, Nyari terus apa? Ini tempat kita, nggak usah
bikin cerita yang aneh-aneh gitu. Cuman ya namanya jin ya, kadang nggak bisa dipercaya. Ya pesan saya sih, kalau ada yang bisikan jin atau gimana selama itu yang buat buruk bagi kita ya nggak usah dipercaya ya. Kalau saya bilang di sini nggak terlalu seram Mas Bolang, lebih seram ke sana. Yang tadi itu. Iya, karena di sana saya ketarik di masa lalu itu ada penyiksaan. Kalau di sini lebih banyak orang bekerja. Waktu Hanya itu bekerja, iya. Tapi orang bukan orang pribumi, orang Belandanya sendiri. orang-orang. Oke, kita lanjut teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat waktu itu aku pernah bermain uji nyali gitu. Ini musola. Mungkin bisa diceritain Bang BJ tentang sesuatu yang ada di sini. Bangunan ini terjadi setelah Belanda itu pergi. Bangunan yang ini ya. Jadi lebih ke sini, bangunan ini baru Mas Bolang. Berarti dari struktur fondasinya juga kan Mas Bolang harus lihat tuh. Fondasinya juga Belanda udah ninggalin sini, memang sudah dikelola orang sini, pemerintah sini. Jadi dibuat musola di sini. Cuman memang ada sosok penunggu jin Khorin di sini. Kakek-kakek di sini yang sempat ada anak-anak eksplor di sini sempat kesurupan beliau kok. Sosok kakek-kakek. Boleh ke sana coba? Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ada sumur di sini, teman-teman, hati-hati. Awas, ada sumur. Sumurnya dalam banget ya. Iya. Menurut Bang BJ rasakan di sini. Di sini lebih auranya positif, Mas Bolang. Lebih positif. Lebih positif. Cuman beliau itu nggak suka kalau di sini dibuat foto-foto. Oh, Foto-foto dibuat itu karena memang di sini ada tempat dulunya saya lihat di tempat sholat dan juga tempat istirahat bagi orang-orang kita. Tapi ini memang bangunan ini sesudah tragedi itu terjadi. Sudah terjadi. Penghuni yang paling besar di sini apa? Kalau di area sini dia nggak ada yang bisa mengalahkan Mbah ini karena memang yang tertua di sini Mbah. Aku pernah dengar juga sosok kayak monyet putih, memang benar apa kan? Iya, ada di depannya Mas Bolang sini. Memang peliharaannya kakek. Peliharanya kakak? Iya, kakek. Monyet putih nih? Monyet putih. Ini suka jahil apa gimana? Kalau orang niatnya jelek ya suka jahil. Kalau itu suaranya barusan. Ini peliharaannya kakek ya? Iya. Minta ke kakek tak bawa boleh nggak nih? Buat apa katanya itu loh, wis banyak gitu. Wis banyak gitu. Buat apa wis banyak? Ya buat temen kayak temennya si Anu kayak. Ini kan siluman ya Mas ya. Siluman tapi memang sudah dibimbing dan dimasukkan Islam. Kalau bahasa saya itu jin Islam. Beliau kan jin Islam, Khorin Islam. Bentar kayak, aku kira-kira tak bawa buat apa ya? Ya nggak tahu Mas Bolang mintanya gimana. Pengennya gimana ya? Ya karena gini, aku pikiran aku juga bekerja ya kayak ya. Kerjaku kan ya seperti ini. Mungkin berbau dengan hal mistik. Mungkin kalau kakeknya denger sih. Tapi kakek denger ya, aku ngomong-ngomong ya. Beliau di dalam. Karena orang yang nggak suka dengan saya itu banyak kayak
mungkin karena acara saya, dan itu pun juga hanya sekedar untuk memberikan suatu edukasi. Orang yang nyerang saya kayak, ya mungkin kalau misalkan ngikut kan buat temennya dari si belakang nggak tahu. Dia bilang ora usah wedi karo sapa-sapa, wedi karo sing gawe sapa-sapa. Bilangnya gitu ya. Iya. Kuatkan keyakinannya sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah siapapun itu nggak akan bisa ganggu Mas Bolang, karena keyakinan nomor 1 beliau bilang seperti itu. Mungkin kakak ini udah tahu ya, aku pernah kesini lagi. Nah, sini Terus itu tadi apa ya yang disampaikan dari kakak? lain kali adabnya, karena banyak sekali semut ya, Nyamuk. karena bagaimanapun adab itu harus diutamakan nomor 1. Setinggi-tinggi ilmunya Mas Bolang, setinggi-tingginya pengetahuan Mas Bolang, kalau tanpa adab jadi nggak ada nol. apa-apa. Iya, itu beliau pesannya seperti itu. Ya mungkin bisa membatasi antara ini tempat yang dihuni seperti itu, ini tempat yang dulunya memang disucikan. Entah itu beberapa agama, ataukah dia ada di pura, ataukah ada di vihara, ataukah di gereja. Tolong jaga adab, beliau bilangnya seperti itu. Kalau di tempat-tempat yang lain yang kosong-kosong, monggo keso. Karena dulunya di sini ya rame orang-orang sholat di sini tuh banyak jamaahnya pulangnya. Berarti apa yang disampaikan kakek waktu aku kesini kurang ajar berarti ya? Ya seperti itu Kurang bahasanya. ajar. Padahal aku udah pamitan loh kek. Aku udah pamitan. Ya mungkin antara Mas Bolang sama kakek nanti suatu saat pasti datang kok. Siapa? dalam mimpinya. Kakek. Monggo kek ya. Mangke pengen satu rami kek. Dek menawi kula kurang ajar nggih nggih diwenehi arahan. Ya itu Mas Bolang. Pesannya beliau. Apa? Pesannya beliau cuma itu aja. Ya nggak usah banyak-banyak nanti warak katanya gitu. Warak apa nih? Ya warak, oleh akeh-akeh warak. Nah, bahasa Jawanya gitu. Pelit kek. Bah, weh. Apa? Banjare arek enom kok pelit. Ya kek, monggo kalau dibawa katanya, monggo silakan kalau dibawa. Oh, mana? Nah, iya monggo itu. Kera putih nanti ikut aku, terus nanti mimpiin saat aku tidur. Aku pengen komunikasi. Kalau secara ini aku nggak punya ilmu dan lain-lain, karena semua yang saya miliki itu hanya saya minjam punyanya Allah. Kakek itu bilang hati-hati sama yang di depan, sama yang Pohon di pohon dingin sama yang di sana. Tuh. Apa itu? Di sana ada sosok rajanya pocong Mas. Rajanya pocong. Rajanya pocong. Rajanya pocong ini. Bentar. Rajanya pocong. Aku kok lihat di belakang kamera ini kok ada kayak pocong ya? Ya. Rajanya pocong kita di Bukan. di sini. Rajanya pocong ini. Rajanya pocong itu kayak apa? Pocongnya gede. Tinggi. Tinggi. So, tinggi berapa meter? Enggak terlalu tinggi, cuman dia lebih tinggi daripada Ini yang disampaikan oleh kakek. dia bertaring, ada taringnya. Pocong ada taring. Ada taringnya, matanya merah. Melotot merah. Sukanya apa kayak ini biasanya? Suka jahilin gimana? Ya suka jahilin orang-orang sampai anak-anak kecil kadang memancing di sana. Suka nggodain pemancing-pemancing kadang. Rajanya pocong nih. Iya. Iya kalau dibahas itu nggak terima. Siapa? Ya. Tak tempelin. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Hilang dari center ya wis hilang. Nah, apa tuh? Ya nongol, pada nongol semua. Gak apa-apa kan. Santai guys ya, jangan diambil hati hatinya guys ya. Kalau misalkan aku suka nempelingin ya namanya juga. Mungkin boleh ke sana mau ngerasain suasananya gimana? Pesannya beliau ya cuman tetap baca-baca doa, bismillah gitu. Jaga diri karena memang yang gaib itu nggak kelihatan. Kita mau antisipasi bagaimanapun ya kadang bisa ada di depan kita, ada di belakang kita. Oke. Udah. Namanya siapa nih monyet ini? Jenenge garwo.
Garwo cek eleke. Jenenge wong garwo. Cek eleke kayak garwo iki Sigarane nyawa. sigarane nyawa. Nah, nanti iki koyoke iya kon nggawa nek memang kowe srek ya aku mau ki mau teko diciptakno aku mau ambek mbae diajari sembarang kalir dadine dhek ya pinter ngaji bareng. Ora apa-apa le moko. Kita lanjut ono. Ayo. Bismillah. Awas lubang. Awas lubang. Kita ke sini ya. Enak ketawa ya. Iya. Mungkin Bang Beci kita nggak usah ke sana. Karena di sana tuh dihuni orang. Mungkin itu temennya dari penjaganya. Jadi nanti terkesan suaranya mengganggu ke sana. Mungkin dari sini aja. Karena aku pernah dipesenin oleh penjaganya. Nggak usah sampai ke sana, takut mengganggu gitu. Gimana? Mungkin bisa diceritakan di sini aja gitu. Kalau sini memang tempat Sumur. dari satu sama ini. Sumurnya Ini juga ini bangunan baru toh. Dari keramiknya juga kelihatan bangunan baru. Oke. Jadi tempat ini Raja Pocongnya ada di sini. Ya, Raja Pocongnya di sini. Terus semua masa-masa pocongnya itu ada di sekitaran di belakang sini. Siap tempat-tempat ini. Tempat-tempat luarnya musola ini ya. Dia energi positif, energi negatifnya itu ada di sebelah depan sama belakang ujung sana. Ada ujung sana. Kalau energi positifnya ya di musola ini tadi. Terus yang paling jahat pun juga sama yang diringin. Ini saya lihat flashback lagi mau ada sesuatu yang harus disampaikan. Oke. Mbaknya bilang. Mbaknya yang mana? Mbak bilang itu. Ini adalah amanah dari ulama di sini dulunya. Kalau mau tempat ini nggak memakan korban jiwa ataukah maksudnya korban jiwa di mana? Yang ganggu-ganggu di depan Mas Bolang. Kan banyak orang yang meninggal di waduk itu. Orang kecelakaan kah orang itu. Harus ada musola di sini. Ini mungkin sebagai edukasi ya, buat penonton atau ini ya teman-teman untuk warga sekitaran Rolak Songo. Ya. Jadi, tapi itu kan semuanya dikembalikan lagi ya sama mereka ya. Jadi seram-seram apapun tempat itu kalau ada tempat ibadah di situ, insya Allah bakal dinetralisir sendiri dari energi orang-orang ibadah itu tadi. Tapi emang terbilang ini musola emang udah benar-benar nggak dirawat. Tapi alhamdulillah dari mata batin saya masih banyak kok sholat yang di sini karena pada dasarnya Mbah ini tadi ya jin Islam. Hanya beliau itu paling nggak suka kalau di sebelah sini itu orang unjuk foto minimal itu tadi. Beliau bilangnya tetap ngingetin kita sampai sekarang saya berdiri di sini. Ile ngocung adab, Joko adab, gitu aja. Kemanapun kamu kalau tetap jaga adab itu tadi, insya Allah dikasih selamat. Oke. Itu. Oke. Mungkin ada lagi yang disampaikan sementara tentang ini saya cukup ya untuk masalah ngorek di musola ini. Hati-hati. Ini teman-teman. Sumur. Kek, kalau pamit kek. Assalamualaikum. Anu yo. Apa iki ya apa? Apa? Lek wong golek tombo iso iki kene. Tombo? Airnya buat minum? Iya, ya lo izin nang mbae sik. Sama kakek. Awas hati-hati. Ayo, Garwo. Ikut Garwo namanya ya. Koyoke wujude anu iku. Wedok tanya sale. Oh, gak jadi wis. Ya ora apa-apa to. Sigarane nyawa kok bojone. Iya, jangan. Semalok karepmu gak malak ya wis. Semalok karepmu gak malak ya wis. Ayo. Saya kira sih sudah cukup Mas Bolang. Saya kira sudah cukup.
untuk menelusuri di sini ya. Iya, udah cukup. Karena penasaran ya teman-teman ya, adanya ribuan pocong, jadi pengen datang kayak apa sih gitu. Mungkin next time, kalau kesini, kalau mau ada teman-teman dari Mas Bolang atau subscriber Mas Bolang mau kesini, pingin setidaknya merasakan bagaimana sih energi-energi negatif dan positif, bisa membedakan. Boleh. Oke. Melihat datang. Oke. Kalau memang kepingin uji nyali di sini, monggo. Oke. Mungkin diadakan acara yang lain ya. Iya. Yang berbeda. Oke, bahas semuanya mungkin hanya sebatas ini ya untuk Kompas Misteri mengungkap sebuah tempat yang pernah dipakai sebagai kantor ataupun rumah dinas dari pengelolaan air ya, pengelolaan air yang ada di Rolak Songo. Dan seperti yang saya sampaikan teman-teman, seperti biasanya semuanya saya kembalikan lagi sama kalian semua, kalau kebenaran hanya milik Allah. Acara seperti ini saya anggap sebagai acara hiburan di malam hari. Oke, buat semuanya, saya undur diri. Saya Sang Explore. Saya Bang BC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.